Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran bauran promosi. Yang pertama, kami akan membahas tentang pengertian promosi. Di dalam dunia kerja, promosi adalah suatu pengikatan pangkat ataupun posisi karyawan di dalam struktur organisasi perusahaan. Sedangkan dalam dunia pemasaran, promosi adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan agar bisa meningkatkan perkembangan sesuatu, baik itu merek, produk, ataupun perusahaan itu sendiri. Namun kali ini kita akan lebih fokus membahas promosi dalam bidang pemasaran saja. Jadi dalam dunia pemasaran, promosi adalah suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang ataupun perusahaan kepada masyarakat luas. Tujuannya untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat dan mempengaruhi mereka untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Selanjutnya, promosi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harper Boyd, Boyd menjelaskan bahwa promosi adalah suatu upaya dalam membujuk orang untuk menerima produk, konsep, ataupun gagasan. Yang kedua, Basu Swasta. Swasta berpendapat bahwa promosi adalah suatu promosi yang dilakukan secara satu arah, yang dibuat guna mempengaruhi pihak lain agar bisa menciptakan pertukaran di dalam pemasaran. Yang kedua, periklanan. Definisi periklanan menurut Kloter dalam Ahmad Jais tahun 2014 adalah segala bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara non-personal oleh karena suatu media tertentu yang memerlukan pembayaran. Kemudian menurut Kloter dan Armstrong pada tahun 2002 menyatakan bahwa periklanan adalah segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi dan promosi non-pribadi dalam bentuk gagasan, barang, atau jasa. Selanjutnya, fungsi periklanan yang pertama itu informing, memberi informasi kepada konsumen tentang keberadaan produk baru. Yang kedua, persuading, yaitu keberadaan produk dan manfaatnya. Yang ketiga, reminding, meningkatkan sadar atau tidaknya seseorang terhadap suatu produk. Yang keempat, adding value, yaitu memberikan nilai tambahan melalui periklanan. Yang kelima, assisting, yaitu pendamping dan memfasilitasi upaya-upaya lain. Promosi penjualan. Promosi penjualan adalah aktivitas memasarkan produk jualan Anda kepada konsumen. Aktivitas promosi biasanya melibatkan aksi persuasif dari penjualan dengan tujuan merangsang konsumen untuk membeli produk. Kata persuasif merupakan nyawa dalam kegiatan promosi. Promosi penjualan juga dikenal dengan istilah sales promotion. Untuk mencapai keberhasilan pemasaran, aktivitas promosi penjualan dirancang oleh seperangkat instrumen atau alat insentif yang berguna untuk merangsang pembelian produk. Ada 5 tujuan promosi penjualan. Yang pertama, meningkatkan penjualan dan pendapatan. Yang kedua, mengumpulkan produk dari pesaing. Yang ketiga, menyebarluaskan informasi produk. Yang keempat, membangun branding produk. Dan yang kelima, mendapatkan konsumen baru. 4. Publisitas. Publisitas adalah suatu upaya dalam meningkatkan kesadaran dari individu, layanan, atau produk agar bisa diperhatikan oleh publik. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena proses untuk membuat suatu produk agar bisa dilihat oleh banyak orang bukanlah suatu hal yang mudah. Penjualan pribadi adalah melakukan penjualan secara langsung kepada calon konsumen. Penjualan pribadi ini dilakukan dengan memberikan penawaran terhadap pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan tanpa adanya hubungan dengan penawaran dari iklan, karena memberikan penjelasan secara langsung kepada pembeli dengan mengidentifikasikan keperluan yang diinginkan konsumen. Istilah Integrated Marketing Communication muncul pertama kali pada tahun 1989 dan semakin berkembang hingga sekarang. IMC adalah strategi esensial yang perlu pemilik bisnis dan marketer pahami untuk menciptakan konsistensi bagi produk atau brand yang dipasarkan.
Dengan tercapainya hal ini, maka akan terciptanya dampak maksimal bagi sebuah camping. Pada era modern, IMC semakin mendapat popularitas akibat perkembangan internet yang menawarkan banyak media baru untuk pemasaran. Konsekuensinya, media tradisional seperti koran, televisi, dan radio tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan. Semakin banyaknya pilihan media mengantarkan para pebisnis pada sebuah realisasi bahwa mereka memerlukan sistem perencanaan yang dapat mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi pemasaran untuk mencapai target pasar. Pertama itu periklanan. Salah satu sarana promosi yang digunakan oleh Bank Syariah yaitu lebih banyak dalam bentuk media cetak seperti brosur, spanduk yang di dalamnya sudah terdapat masing-masing keunggulan dan persyaratan produk tersebut. Tujuannya yaitu memperkenalkan produk untuk menciptakan permintaan dan memberi informasi secara benar kepada masyarakat tentang keberadaan produk pembiayaan di bank syariah tersebut. Setelah nasabah mengetahui keberadaan dan mengetahui informasi dari produk tersebut, maka akan memberikan keyakinan dan pemantapan untuk mengambil suatu keputusan pemilihan pembelian yang tepat. Dan yang kedua yaitu promosi penjualan. Bank Syariah untuk meningkatkan penjualan yaitu melakukan strategi promosi penjualan. Tujuannya untuk merangsang pembelian konsumen merangsang pembelian konsumen atas produk mereka. Contohnya Bank Syariah dalam mempromosikan produknya yaitu dengan memberikan hadiah-hadiah gelas serta kalender pada saat tahun baru. Tujuan memberikan hadiah agar nasabah merasa diperhatikan oleh pihak bank, sehingga membuat nasabah merasa senang dan nyaman. Yang ketiga yaitu hubungan masyarakat. Bagi perusahaan yang ingin mengenalkan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang produknya, maka Bank Syariah akan melakukan strategi bauran promosi melalui hubungan masyarakat atau publisitas dengan cara mensosialisasikan produknya ke beberapa perusahaan dan melakukan event-event atau pemeran seperti Car Free Day. Tujuannya adalah sebatas mengenalkan dan memberi informasi tentang produk kepada masyarakat dari sisi syariah. Dari segi agamanya, tidak memaksa masyarakat untuk menggunakan produk dan tidak melebih-lebihkan produk serta tidak menjelek-jelekkan produk dari bank lain. Dan yang keempat yaitu pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon yang terukur atau transaksi dari berbagai lokasi. Dalam pemasaran langsung, komunikasi promosi ditujukan langsung kepada konsumen individual dengan tujuan agar pesan-pesan tersebut ditanggapi konsumen yang bersangkutan baik melalui telepon, pos atau dengan datang langsung ke tempat pemasaran.